Udah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Kristen progresif? Wah, ini pembahasannya cukup berat, tapi masih tetap lebih berat dari saya. Kok ketawa Pak Ibu, ngeledeknya kayak ini? Nah, Kristen progresif bukanlah Kristen sejati. Ini masih soft sebenarnya penggunaan judulnya. Kristen progresif ini adalah kumpulan dari berbagai macam ajaran yang pernah ada dan sudah ditolak atau ditentang dalam sejarah gereja. Dan tidak ada yang baru sebenarnya di dalam Kristen progresif. Gerakan ini bertujuan untuk menyusupi gereja Injili dari dalam. Gerakan ini memberi teologi lama dengan wajah dan nama yang baru, dan sangat bersemangat untuk membarui gereja menurut dogma postmodern. Jadi Bapak Ibu, ternyata serangan terhadap gereja bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Dan ini sebenarnya tidak kalah mengerikan. Dan kita harus bersuara dengan lantang, bersuara dengan keras terhadap berbagai macam penyimpangan dalam berbagai macam bentuknya. Ya, penyesatan itu tidak bisa dirangkul. Orangnya, kalau selama masih bisa dirangkul, kita rangkul. Tapi kalau tidak, ya udah, nggak jadi masalah, silahkan. Dan kita harus dengan keras menyikapi setiap ajaran yang sesat, ajaran yang keliru, ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oh, kita harus toleransi. Itu bukan toleransi, Ferguson, itu kompromi dengan yang namanya perbedaan. Ya, apalagi itu sesuatu yang bersifat substansial, seperti Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dia satu-satunya juru selamat. Ini substansial. Jadi kalau ada yang menyangkali hal ini, seharusnya buat agama baru, jangan jadi Kristen, karena kekristenan dibangun di atas pengakuan ini. Yang setuju katakan amin. Jadi gereja atau gerakan Kristen progresif berusaha menyesuaikan kekristenan pada suasana postmodern yang sekarang mendominasi budaya. Intinya, postmodern menolak anggapan bahwa kebenaran mutlak postmodern menolak anggapan bahwa kebenaran mutlak itu bisa dikenal. Jadi mereka menolak kebenaran yang bersifat absolut. Tidak ada kebenaran yang absolut. Jadi kebenaran itu relatif. Nah, ini aja sebenarnya tidak logis. Yang namanya kebenaran itu harus mutlak. Kalau tidak mutlak, jangan dipercayai, jangan diyakini. Kekristenan progresif ialah agama yang sama sekali berbeda. Yesus yang berbeda dan Injil yang berbeda. Dan karena itu sebenarnya mereka tidak layak menamai diri mereka sebagai Kristen. Nah, apakah di dalam Alkitab ada pergumulan atau perjuangan melawan para penyesat, para bidat seperti ini? Oh, banyak. Ya, misalnya Paulus memberikan peringatan ya dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Dia berkata apa di sana? Sebab aku heran, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi kita bisa melihat bagaimana para rasul pun sudah bergumul dengan hebat dengan berbagai macam penyimpangan atau penyesatan yang ada pada waktu itu. Dan kita bisa melihat mereka tidak berdiam diri. Mereka tidak bisa mendiami atau membiarkan ajaran sesat itu disebarkan, diberitakan. Karena apa? Karena konsekuensinya itu sangat berbahaya. Karena ajaran sesat itu bukan hanya membuat kita tersesat, tapi binasa. Ini masalahnya. Jadi nggak bisa main-main. Jadi yang namanya penyesatan itu nggak bisa dirangkul, Pak. Ya, ini sudah zaman yang baru, modern banget. Jadi nggak ada itu saling menyesatkan orang. Loh, kalau ajarannya memang sesat, itu berbahaya. Harus ditindak. Ya, kita harus tegas terhadap kelompok atau siapapun yang mengajarkan ajaran yang sesat. Tuhan Yesus sendiri aja memberikan warning. Matius pasal 13 ayat 41. Nanti di akhir zaman Tuhan suruh para malaikatnya untuk mengumpulkan para penyesat dan membinasakan mereka. Lalu Matius 24 ayat 3 atau 4 kalau nggak salah. Ya,
Lalu Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Jadi kita nggak bisa main-main. Jadi kita nggak bisa santai-santai. Harus serius kita menyikapinya. Harus tegas kita membuat posisi. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menyatakan ketegasannya. Galatia 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Ketika dia mendapati ada orang Kristen Yahudi yang percaya bahwa selamat itu tidak cukup hanya percaya Yesus, harus melakukan hukum Taurat, menjaga tradisi, harus disunat. Apa kata Paulus terhadap orang-orang seperti ini? Anatema, anatema. Terkutuklah dia 2 kali. Keras sekali Rasul Paulus. Keras. Karena apa? Bukan main-main ini. Bahaya. Bukan hanya bisa menyesatkan, membinasakan. Makanya Paulus berkata demikian, sekalipun ada orang atau bahkan malaikat yang turun dari langit, ya, memberitakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kami sampaikan, anatema, terkutuklah dia. Sekalipun malaikat yang turun dari langit. Tapi kalau bidadari yang turun dari langit, boleh, kenalan dulu sama saya. Itu lain soalnya. Jadi kita nggak bisa nggak tegas, kita nggak bisa diam atau santai-santai terhadap yang namanya ajaran sesat. Nggak bisa dirangkul ajaran sesat itu. Kalau orangnya sekali lagi bisa dirangkul, kita harus rangkul. Ya dong. Ya, kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang tersesat. Tapi ajarannya harus ditentang, harus ditolak habis-habisan. Jadi hati-hati dengan yang namanya ajaran sesat. Seperti Kristen progresif. Ya, kita nggak bisa menggunakan kalimat yang soft atau lembut. Seperti contoh, mereka hanya berbeda dengan kita, hanya berbeda penafsiran. Cara pandang setiap orang dalam memahami Alkitab itu berbeda-beda. Ini bukan berbeda, tapi totally different. Ini sama sekali berbeda dan bertentangan dengan apa yang kita yakini. Dari sejak awal kekristenan sampai sekarang, itu bertentangan habis-habisan. Nah, untuk mengenali ajaran mereka, apa sebenarnya yang mereka ajarkan, supaya Bapak Ibu bisa menangkap kenapa saya begitu keras menyatakan bahwa ini sesat dan harus ditentang. Apa sebenarnya yang mereka ajarkan? Yang pertama, saya menyimpulkan ada 6 poin dari apa yang mereka yakini atau apa yang mereka ajarkan. Sebenarnya masih banyak, tapi saya melihat bahwa ini poin-poin yang paling penting yang mereka yakini dan sama sekali berbeda dengan apa yang kita yakini. Yang pertama, Kristen progresif menyangkali dosa asali atau dosa warisan, ya, original sin. Yang kedua, Kristen progresif menyangkali Yesus sebagai satu-satunya jalan. Oh, tapi kan belakang ini tersebar video dari pastor yang satu itu loh. Yang ganteng itu. Kalau gantengnya sih sama dengan saya. Keyakinan yang beda. Brian Siwarta. Dia bilang bahwa saya percaya kok Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, saya mau kasih tahu begini. Brian itu tidak ngerti Kristen progresif dan tidak mewakili Kristen progresif. Apa yang dia sampaikan itu sama sekali berbeda dengan Kristen progresif. Kristen progresif itu tidak percaya Yesus satu-satunya jalan. Nah, kalau Brian mengatakan dia percaya, ya berbeda. Berarti dia nggak berhak menyebut dirinya sebagai Kristen progresif atau mewakili Kristen progresif, karena berbeda gitu loh. Ya kan? Jadi kacau sebenarnya dia memahami Kristen progresif. Dia hanya orang yang mencoba untuk membeo, tapi membeo pun salah. Nah, ini masalahnya. Yang ketiga, Kristen progresif menyangkali bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Dia hanya mati untuk menjadi model atau contoh pengampunan. Sampai sini aja udah ngeri kali kita rasanya dengarnya. Menyangkali Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Yesus kematiannya hanya menjadi model pengampunan. Bagaimana Yesus mati menderita, ya kan, dan dia mengampuni. Kita harus belajar seperti Yesus mengampuni. Ini juga kacau kali. Ya kan? Ini bukan hanya Kristen progresif, ini Kristen agak lain. Yang keempat, menolak adanya neraka. Karena itu bertentangan dengan Allah yang adalah kasih. Keren ya. Yang begini-begini kan diminati ya. Atas nama kasih lagi ya kan. Wah, apalagi anak-anak muda, ini bahaya ini. Ya kan, yang begini-begini tertarik mereka. Karena menarik dikemas ya ajaran sesat ini. Nah, itulah bahayanya ya.
Saat kita yang punya ajaran yang benar tidak mengemas ajaran itu dengan menarik, akhirnya ajaran sesat yang terjual. Karena apa? Kemasannya menarik. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita yang benar ajarannya membuat ajaran itu bisa semenarik mungkin, ya kan? Pembicaranya juga kalau bisa menarik, ya kan? Pakaiannya minimal. Ini agak beda memang, biasanya jas. Jadi agak keluar sedikit, ya kan? Biar kita juga nggak kalah modernnya sama mereka. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita berjuang untuk mengajarkan ajaran yang benar dan menghidupi kebenaran itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Mantap, tulang awak itu. Yang kelima, mereka menyangkali bahwa Injil atau Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah, menolak ineransi Alkitab, Alkitab tanpa salah. Yang keenam atau yang terakhir, mereka menganggap bahwa yang paling penting adalah moral yang baik. Jangan jadi Kristen yang suka menghakimi, tetapi jadilah Kristen yang penuh kasih. Wah, yang keenam ini kan, aduh indah sekali kedengarannya ya. Gimana anak-anak muda tidak tertarik ya dengan ajaran seperti ini? Tetapi mari kita kupas lebih dalam, lebih tajam, supaya kita tahu betapa mengerikannya ajaran ini. Ini tidak alkitabiah. Kalau mereka mengatasnamakan logika, mengajarkan apa yang mereka yakini, oh nanti kita tunjukkan betapa tidak ada dasar logikanya ajaran mereka. Malah sebaliknya, tidak logis sama sekali. Bukan hanya tidak teologis loh, tapi tidak logis. Mari kita mulai dari yang pertama. Ya, saya akan mencoba untuk menjelaskannya secara garis besar ke 6 poin ini kalau sempat. Kalau tidak sempat, di lain waktu saya akan bahas. Ya kan, makanya jokes-jokesnya agak dikurangi. Ya kan, supaya memang saya punya waktu yang cukup untuk menjelaskan setiap poin yang ada ini. Kita mulai dari poin yang pertama. Kristen progresif menyangkali dosa asali atau dosa warisan. Begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita tahu bahwa manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Tapi pertanyaannya, adilkah Allah kalau Adam yang berbuat dosa tapi kita semua kena imbasnya? Kena imbasnya. Adilkah Allah? Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Yang pertama, kenapa kita meyakini bahwa original sins itu atau dosa warisan itu benar? Yang pertama, karena Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang mewakili seluruh umat manusia. Jadi ketika yang mewakili seluruh umat manusia itu gagal, semuanya gagal. Nah, contoh ya, hal yang lebih sederhana lagi saya contohkan. Ketika timnas Indonesia, ya kan, masuk ke Piala Dunia, ini kan sesuatu yang kita rindukan. Tapi kapan? Hanya Allah yang tahu. Ketika mereka misalnya gagal, ya kan, kalah, apakah kegagalan itu, kekalahan itu hanya dialami oleh mereka, hanya dirasakan oleh mereka? Tidak, tapi kita semua, kekalahan kita semua. Karena apa? Mereka mewakili bangsa Indonesia. Sama seperti Adam dan Hawa. Kegagalan mereka adalah kegagalan setiap kita. Karena mereka bukan hanya manusia pertama, tapi mereka adalah perwakilan seluruh umat manusia. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan lebih logis, lebih praktis lagi tentang dosa warisan? Apakah itu make sense untuk dipercayai? Misalnya anak balita. Bapak Ibu nggak pernah mungkin mengajarkan anak Bapak Ibu untuk bagaimana cara berbohong. Ya, anakku yang terkasih, Mama ajarkan bagaimana cara berbohong supaya tidak ketahuan. Yang pertama, nggak ada kayaknya. Ya kan? Tapi pertanyaannya bagaimana pada akhirnya mereka bisa bohong? Misalnya menjatuhkan vas favorit mamanya, vas bunga mamanya. Lalu ketakutan, bukan aku Mama, kucing yang lewat. Menyenggol lalu jatuh, padahal dia yang buat. Berbohong, betul nggak? Nggak pernah diajarkan bagaimana cara berbohong, tapi dia bisa melakukan. Hal apa yang bisa membuat kita masuk akal untuk menjelaskan keadaan itu? Dosa warisan. Sebagai contoh lagi yang lain, supaya lebih dapat lagi, lebih nangkap lagi. Kenapa dosa warisan itu make sense? Misalnya, binatang buas. Ya kan, induk binatang buas, misalnya harimau. Nggak perlu diajarkan bagaimana cara anaknya menjadi buas. Dengan sendirinya dia bisa menjadi buas karena naturnya adalah binatang buas. Nggak ada apa singa betina ngajarkan anaknya, nanti kalau mau cengkram mangsa, duluan kepalanya, baru ekornya. Nggak ada apa. Dengan sendirinya bisa melakukannya. Kenapa? Karena naturnya adalah binatang
Buah. Sama seperti kita, nggak perlu diajarkan bagaimana cara berbuat dosa. Dengan sendirinya, kita bisa berbuat dosa karena natur kita adalah orang berdosa. Sejauh ini bisa nangkap? Bisa diterima? Bapak Ibu percaya dosa warisan? Ada di antara Bapak Ibu nggak pernah berdosa? Hah? Ada. Kok cepat kali bibirnya menjawab? Ya, jadi kita percaya dosa warisan itu ada dan itu teologis dan bisa dijelaskan secara logis. Misalnya ada pepatah yang mengatakan demikian, tak ada gading yang tak retak. Meskipun gading itu akhirnya retak. Bukan gading yang ini mana? Itu kan peribahasa yang menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Makanya kita tolak teori tabula rasa. Ya kan, bayi lahir seperti kertas putih. Nggak ada itu. Ya kan, kulitnya yang putih. Ya kan, kayak saya. Itu nggak terima. Memang benar lah. Ya kan, ini manis namanya. Jadi dosa warisan itu logis dan teologis. Itu benar adanya. Jadi Kristen progresif ini benar-benar bukan hanya tidak teologis, tapi tidak logis. Makanya harus kita tentang. Masuk ke poin yang kedua. Sesuatu yang lebih parah. Kristen progresif menyangkali bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Dia hanya mati menjadi apa? Contoh atau model pengampunan. Jadi kita harus belajar untuk mengampuni seperti Yesus. Satu sisi sih keren ya. Keren ya. Tapi mereka menyangkali sesuatu yang jauh lebih substansial daripada ini. Kita percaya bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita, dia bukan hanya sekedar memberikan keselamatan, tapi juga teladan hidup. Dan menerima Yesus harus menerima kedua hal ini, karena kedua hal ini satu paket. Jangan hanya sekedar percaya Yesus untuk masuk surga. Sebenarnya itu bonus. Amin? Amin? Tapi bagian kita adalah bagaimana kita mengikuti teladan hidupnya. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kita nggak bisa memungkiri kedatangan utama dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Menebus dosa. Nah, apakah ada ayat-ayat Alkitab yang secara eksplisit menegaskannya? Banyak kali. Saya akan sebutkan atau jelaskan beberapa ayat. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini adalah inti atau jantung dari kekristenan. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan dirinya Kristen tapi tidak mempercayai hal ini. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak mati untuk menebus dosa-dosa kita, kita semua pasti binasa. Tetapi beritanya tidak hanya berhenti di situ. Tetapi Yesus bangkit dari kematian. Ya, kalau Yesus tidak bangkit tidak ada kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit tidak ada kehidupan di balik kematian. Tidak ada gereja. Ya. There's nothing left. Tidak ada yang tersisa dari kekristenan kalau ternyata Yesus tidak bangkit dari kematian. Ya kan? Jadi inilah keyakinan yang sangat fundamental dalam kekristenan yang tidak boleh disangkali, dan ini disangkali oleh kaum Kristen progresif. Makanya kita tentang habis-habisan ajaran ini. Jadi pemahaman kaum progresif tentang salib adalah Yesus dibunuh oleh orang banyak yang marah karena Yesus berbicara tentang kebenaran kepada yang berkuasa. Allah tidak membutuhkan pengorbanan Yesus, tetapi mengizinkannya demi memberi contoh pengampunan untuk kita semua teladani. Salah seorang penulis Kristen progresif, ini teolognya, bernama Brian Zahnd.
Ya kan, Brian lagi ya kan. Tadi Brian Siwarta, ini Brian Zen, ya kan. Lagi terkenal memang nama Brian ini, agak lain memang. Tapi nggak semuanya. Soalnya ada adik saya namanya Brian. Ya kan? Brian Zen. Terus ada lagi Brian McLaren, itu juga salah satu penggagas dari Kristen progresif, salah satu penganut dari Kristen progresif. Apa kata Brian Zen? Allah tidak membunuh Yesus, budaya dan peradaban manusia yang melakukannya. Allah tidak menuntut kematian Yesus, kita yang melakukannya. Jadi yang dia salahkan adalah orang-orang Romawi pada waktu itu. Mereka salah besar ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus, termasuk orang Israel, orang Yahudi. Karena berdasarkan desakan orang Yahudilah, Romawi menyalibkan Tuhan Yesus. Mari kita buka Yohanes pasal yang pertama, ayat 29. Dikatakan demikian, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus apa? Yang menghapus apa? Yang menghapus apa? Dosa dunia. Eksplisit nggak? Jelas nggak bunyi ayatnya? Bahwa Yesus itu datang untuk menghapus dosa kita. Jelas, terlalu terang benderang. Terlalu terang benderang. Ya. Jadi, apa yang diajarkan oleh Kristen progresif itu setengah kebenaran, bahkan bukan kebenaran sama sekali. Jadi Alkitab itu memang harus dibaca dengan baik, dengan benar, jangan sepotong-sepotong, jangan hanya sekedar mencari ayat-ayat yang mendukung keyakinan kita. Itu namanya exegesis. Sudah ada premis, sudah ada asumsi dasar gitu loh. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Lalu carilah ayat-ayat yang menolak kealahan Yesus di Alkitab. Ini kan gila namanya. Aneh ini, Pak. Ya kan? Yesus itu hanya manusia biasa. Lalu ayat-ayat yang dipakai itu ayat-ayat yang menunjukkan Yesus hanya manusia. Tapi ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus nggak dipakai. Ya kan? Kayaknya Bapak Ibu wajahnya wajah-wajah yang teringat sama masa lampau kayaknya. Ya kan? Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Yang setuju katakan amin. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau Yesus bukan Allah, dia tidak berhak mengerjakan karya keselamatan. Karena keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Yesus tidak Allah, bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan karya keselamatan? Hanya Allah yang bisa mengampuni. Markus 2 ayat 7-10. Ada orang yang lumpuh. Apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Marah orang Yahudi. Kenapa mereka marah? Karena mengampuni itu pekerjaan Allah. Kok bisa-bisanya manusia ini ya? Berani-beraninya mengampuni dosa manusia? Hal itu hanya bisa kita pahami kalau kita percaya Yesus adalah Allah. Karena mengampuni itu pekerjaan Allah. Lalu dia tegaskan, asal kamu tahu anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Malah dia pertegas otoritasnya. Dan dia buktikan bahwa otoritasnya itu benar dengan cara bagaimana? Dia sembuhkan orang yang lumpuh itu. Kesembuhan dan mujizat yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran dari otoritas Tuhan Yesus bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Ini semangatnya semangat 45 nih, menyala-nyala ini kan. Menyala bangku. Iya kan? Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Meskipun kita juga terima, percaya bahwa dia memberikan teladan hidup dan tidak ada pribadi atau seorang pun yang punya karakter yang sempurna seperti Yesus. Dia berbeda dari semua pendiri agama yang lainnya. Dia tidak berdosa. Dia pernah mengatakan demikian dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-46 kalau saya tidak salah. Siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada. Ibrani 4 ayat 15. Ya, Ibrani 4 ayat 15. Di sana menegaskan bahwa Yesus itu tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Di situ menegaskan bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa, dan semua berdosa, tetapi hanya ada satu yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak mewarisi dosa warisan. Siapa? Siapa? Yesus. So hanya dia yang bisa layak untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi kalau mau selamat datangnya sama siapa? Tuhan Yesus, bukan Brian. Nah,
Jadi kita harus menolak paham atau pandangan dari kaum Kristen progresif tentang salib Yesus. Nah, apa kata Alkitab tentang dosa dan penyelesaiannya? Nah, ini beberapa summary yang saya buat secara sistematis untuk kita bisa tangkap dan lebih pahami. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang sudah jatuh dalam dosa dan memiliki sifat dosa. Kejadian yang ke-6, kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya apa? Manusia tidak berkuasa untuk melepaskan dirinya dari kuasa dan ikatan dosa, bahkan konsekuensi dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari konsekuensi dosa, yaitu apa? Kebinasaan. Hanya ada satu kepastian dari setiap umat manusia. Seperti yang disuarakan berulang kali oleh gembala kita, yaitu pasti binasa karena kejatuhan. Dan kita bukan hanya sekedar pasti dibinasakan, tapi kita nggak punya kuasa atau upaya apapun untuk mengubah keadaan kita itu. Jadi yang bisa mengubah keadaan kita siapa? Pribadi yang jauh lebih besar daripada kuasa dosa. Kita nggak punya kuasa, ya, untuk melawan kuasa dosa dan konsekuensinya. Yang bisa menaklukkannya adalah pribadi yang lebih besar daripada kuasa dosa dan kuasa maut. Siapa itu? Dan dia telah menaklukkannya 2000 tahun yang lalu ketika dia bangkit dari kematian. Dia berkata apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi dia telah menghancurkan kuasa maut. Jadi tidak ada di antara kita yang berkuasa, ya, untuk melepaskan diri kita dari kecenderungan berbuat dosa. Ada satu lagu yang mengatakan demikian, lagu dunia sih, tapi ini Alkitabiah menggambarkan keadaan manusia ketika jatuh dalam dosa. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Nggak tahu musiknya, beda zaman soalnya. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Apa? Aku tanpamu butiran debu. Jadi aku terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Inilah keadaan manusia ketika jatuh dalam dosa. Kita nggak bisa bangkit. Satu-satunya yang bisa membangkitkan kita, membarui keadaan kita, hanyalah Yesus yang bangkit. Amin. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, kuasa kebangkitan Yesus itu berbicara segala-galanya. Berbicara segala-galanya bagi setiap kita, di mana kita nggak mungkin bisa mendapatkan pembaruan hidup, kehidupan kekal, pengampunan atau keselamatan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Yang kedua, dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Kita terpisah dari Allah. Yang ketiga, akibat dosa kita adalah kematian atau maut. Kejadian 2 itu bicara tentang larangan berbuat dosa. Jangan makan buah itu, pada waktu kamu makannya kamu mati. Kejadian 3 bicara tentang apa? Kejatuhan. Dan di pasal yang sama, di pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, janji keselamatan diproklamirkan oleh Allah. Bahwa lewat keturunan perempuan itu, maka Allah akan menghancurkan kepala ular. Menginjak kepala ular. Itu bicara tentang apa? Keselamatan, karya keselamatan yang akan dinyatakan oleh seorang yang menderita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jelas sekali. Bahkan mengapa kita percaya pada akhirnya keselamatan itu hanya bisa dinyatakan lewat Yesus yang mati. Ini sudah jauh-jauh dari sejak awal dinyatakan, diproklamirkan. Misalnya, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia apa? Dirinya telanjang, lalu membuat pakaian dari cawat pohon jengkol. Ya betul. Ara. Di pohon ara. Tapi ada sesuatu yang terlihat aneh gitu loh. Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang, betul nggak? Di ayat 21, Kejadian pasal yang ketiga ini, masih sama ini. Belum berlanjut kemana-mana. Dari kulit binatang, itu bukan hanya sekedar pakaian tambahan, ada makna simboliknya. Maksudnya begini, karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Dan ini semua merujuk sama siapa? Yesus. Yohanes 1 ayat 29 tadi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tentu kita semua tahu dalam perjanjian lama ada banyak sekali tindakan yang dilakukan oleh para imam ketika mempersembahkan korban. Ini semua hanya gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus, tentang bagaimana pada akhirnya cara Allah untuk menyelamatkan setiap kita.
Lalu yang keempat, Yesus, Allah yang menjadi manusia, telah mati bagi dosa kita, menggantikan kita sebagai korban pengganti, korban substitusi. Ya, hanya Yesus yang bisa menggantikan posisi kita. Hanya Allah manusia, bukan hanya Allah loh. Hanya Allah manusia yang bisa menggantikan posisi kita. Mengapa dia perlu menjadi manusia? Karena konsekuensi dosa itu ialah maut atau kematian. Bisa nggak Allah mati tanpa dia jadi manusia? Nggak mungkin. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Logos. Men? Dia Logos. Ya. Nggak peduli kalau ada tiba-tiba orang yang mengajarkannya. Pendeta besar, Pak Pendeta, nggak peduli. Harus ditolak. Gereja yang besar, jemaat banyak, nggak peduli. Ini kan makanya harus lebih tertarik sama Alkitab, kebenaran daripada pendeta, Pak. Seganteng apapun dia, secakap apapun dia, kalau dia berkhotbah, sebesar apapun urapannya, ya kan? Alkitab itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat. Yang setuju katakan amin. Saya nggak menyindir siapa-siapa loh, Bapak Ibu. Ya, ya kebenaran harus diungkapkan, Pak. Jadi Yesus adalah Allah manusia, ya, yang mati untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan posisi kita, korban substitusi. Yesus telah membayar hutang dosa kita. 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Korintus 7 ayat 23, Galatia 3 ayat 13, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, pengorbanan Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, hubungan kita telah menjadi rusak karena dosa. Lalu kematian Yesus itu ibarat jembatan, menjembatani kita dengan Allah. Dan yang kita lakukan hari ini, saat ini adalah bagaimana kita setiap hari memperdamaikan diri kita dengan Allah dan sesama. Ibrani 2 ayat 17, Yohanes 3 ayat 36. Keyakinan ini telah mempersatukan orang Kristen di sepanjang zaman, di semua budaya dan tempat. Keyakinan terhadap kisah Alkitab dari kejatuhan di Taman Eden dalam Alkitab Kejadian sampai pemulihan di kitab Wahyu. Ini sudah diyakini dari sejak Kristen mula-mula sampai sekarang. Ini Kristen yang ortodoks, Kristen yang historis. Lalu saya bahas poin yang selanjutnya. Kristen progresif menyangkali Yesus sebagai satu-satunya jalan. Nah, ini menarik ya. Ada video klarifikasi dari Pastor Brian belum lama ini. Dia mengatakan bahwa dia bukan tidak percaya Yesus satu-satunya jalan. Dia percaya. Nah, kenapa saya mengatakan dia tidak layak menyebut dirinya Kristen progresif atau bukan mewakili Kristen progresif? Karena Kristen progresif percaya bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Ada jalan lain di luar Yesus. Nah, sementara dia percaya. Makanya saya bilang, kalaupun dia membeu aja dia gagal. Itu, Pak. Ya, lalu dia beri kesaksian begini. Saya pernah sekolah waktu saya di luar negeri katanya. Tas sekolah apa ini nggak tahu lah kita. Di dalam kelas itu ada diskusi. Lalu dosennya mengatakan demikian, dalam Kristen pun ada 8 jenis keselamatan. Lalu saya tanya sama dosen saya, mana yang benar? Lalu dosen saya mengatakan demikian. Terbuka matanya katanya karena kalimat dosennya ini. Dia bersuka cita lah intinya. Dia bilang begini, tidak penting apa yang benar menurut saya. Yang paling penting itu benar menurut Anda. Ya kan? Kalau begini jadi liar Ferguson. Standar kebenaran itu Alkitab, bukan logika, Pak. Amin. Halo. Karena setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda. Akhirnya kekristenan hancur kalau begitu. Standar kebenaran itu adalah Alkitab, bukan logika. Tapi apakah Kristen itu anti logika? Enggak. Tapi logika kita harus tunduk terhadap otoritas Alkitab. Cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Jangan sebaliknya, cocokkan Injil dengan pikiran kita, hancur jadinya. Amin. Iya kan? Kita bukan anti terhadap Alkitab. Dan ini yang harus dipahami. Yang menyelamatkan kita itu bukan logika, tapi iman.
Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan logika yang menyelamatkan, tapi iman. Dan kita nggak bisa mengenal Allah tanpa iman. Iman jalannya. Kita nggak mungkin bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau tanpa iman. Iman jalannya. Bukan logika. Logika kita ini bukan hanya sekedar terbatas, tapi sudah rusak. Bagaimana kita bisa menggantungkan keyakinan kita pada logika yang telah rusak dan terbatas ini. Jadi kacau sekali ya. Nah yang kedua, yang nggak kalah penting itu begini. Logika itu tidak bisa diandalkan ya untuk membangun sebuah kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Harus Alkitab. Jadi tidak bisa tidak. Nanti ada poinnya saya bahas. Tidak bisa tidak. Jadi kita harus percaya sepenuhnya bahwa Alkitab itu berotoritas dan tanpa salah. Kita harus membangun teologi kehidupan kita berdasarkan Alkitab, sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Itu sesuatu yang sudah dikumandangkan jauh-jauh hari oleh seorang bapak reformator yang bernama Martin Sinaga, ya, Martin Luther. Ini kan sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola ria, restoran. Ya, nah, kekristenan itu bicara tentang Yesus Kristus. Dan kebenaran ini harus diutarakan dan dimiliki oleh semua pengikutnya. Oleh semua pengikutnya. Jadi kebenaran kita, keselamatan kita bergantung pada Yesus. Bukan bergantung pada setiap orang masing-masing. Tidak. Makanya Yesus dalam Matius pasal yang ke-16, ini menarik sekali. Suatu kali Yesus bertanya. Ini sebelum dia masuk kepada misi akhirnya, yaitu disalibkan. Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku? Apa jawabannya? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Lalu, apa katamu? Kepada para murid dia bertanya, apa katamu? Apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the Messiah, the Son of the living God. Ini kan agak-agak bahasa Inggris sedikit, biar kelihatan keren. Meskipun udah 3 bulan saya hafal ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tahu nggak apa yang menarik Bapak Ibu dari pernyataan Petrus ini yang pertama? Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya? Yang pertama, dasar dari gereja itu pengakuan Petrus. Jadi kalau kita tidak mempercayai Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bahwa juru selamat kita adalah Yesus satu-satunya, ya kita bukan Kristen lagi kalau kita nggak mempercayai hal itu. Yang kedua, untuk bisa mengenal Yesus dengan benar, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengenal Yesus dengan benar. Makanya apa kata Yesus? Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang mengatakannya, tapi Bapakku yang di sorga. Jadi ini bukan soal pendapat personal, pendapat yang benar. Bukan soal pandangan atau pendapat personal, tapi pandangan yang benar. Supaya benar pandangan kita harus bergantung pada kasih karunia Bapa, bukan logika kita. Jadi salah banget ini Pastor Brian ini, bahaya banget ini. Ya, jadi bukan terkait dengan pandangan masing-masing kita. Kalau pandangan masing-masing kita, ya itulah pada akhirnya marsalahan sudah. Ya, kamu Yohanes Pembaptis, kamu Elia, kamu Yeremia, hancur. Salah semua, tidak ada yang benar. Sampai pada akhirnya Petrus itu mendapat kasih karunia Allah dan mengatakan Yesus dengan benar. You are the Messiah, the Son of the living God. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi jangan gantungkan kebenaran itu pada logika kita, meskipun kita tidak anti logika. Ya. Begitu harusnya. Lalu bagaimana kita melihat kebenaran Alkitab dan pernyataan Tuhan Yesus sendiri tentang dia sebagai satu-satunya jalan? Oh, terlalu banyak. Intinya saya mengatakan demikian. Allah telah menyatakan kemahakuasaannya dengan menetapkan satu jalan, dan jalan itu melalui Yesus. Jadi kalau tanya begini, oh kalau begitu Allah tidak maha kuasa dong Pak Pendeta. Kalau jalannya cuma satu untuk meraih keselamatan. Justru Allah menyatakan kemahakuasaannya dengan menetapkan satu jalan. Kenapa hanya satu jalan dan jalannya itu hanya Yesus? Karena dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Di dalam Alkitab hanya ada satu inti
berita atau pesannya, yaitu pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri sering menegaskan bahwa jalan keselamatan itu hanyalah dirinya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Yesus berkata apa? I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Udah tepat kita percaya kepada Yesus kalau mau surga. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Yohanes 3 ayat 13 sampai 16. Clear kok itu. Ya kan? Lalu pernyataan Yesus terkait dengan ego emi, aku adalah. Misalnya, aku adalah gembala yang baik. Ya kan? Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 24 dan 25. Akulah terang dunia. Artinya tanpa Yesus kita akan tetap dalam kegelapan. Makanya dia mengklaim dirinya sebagai siapa? Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah jalan, dan seterusnya, akulah roti kehidupan, dan seterusnya. Jadi semua klaim-klaim itu menegaskan eksklusif hanya Yesus jalannya. Tidak ada jalan yang lain untuk kita meraih keselamatan selain Yesus. Misalnya ayat yang sangat fenomenal ketika bicara tentang Yesus satu-satunya jalan. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat ke-12, boleh dibuka ayatnya. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang dimaksudkan ini? Siapa yang dimaksudkan? Yesus. Nggak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini atau dimanapun tidak ada pribadi yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan kita selain Yesus. Kenapa Yesus? Karena Dia Allah. Karena Dia Allah. Dan kenapa menjelma menjadi manusia? Seperti yang saya katakan tadi. Kenapa Dia yang adalah Allah harus menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia? Karena upah dosa ialah maut. Bagaimana Dia bisa menebus kita kalau Dia tidak jadi manusia? Clear menurut saya ini. Selanjutnya, apa yang diyakini oleh Kristen progresif? Menolak adanya neraka. Karena itu bertentangan dengan Allah yang adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Bapak Ibu percaya Allah adalah kasih? Bapak Ibu percaya Allah adalah kasih? Tapi sifat Allah itu kan bukan hanya kasih. Ada banyak, bijaksana, maha kuasa, adil, ya, dan yang lainnya. Mereka menganggap betapa tidak adilnya Allah kalau menghukum orang di neraka selama-lamanya. Wah, ini sih perlu dibahas secara alkitabiah, secara teologis. Tapi saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskannya ya secara detail. Tapi saya mau katakan demikian, neraka itu adalah tempat Allah menyatakan keadilannya bagi setiap mereka yang tidak percaya dan hidup dalam kejahatan dan pemberontakan. Tidak terbayangkan oleh setiap kita kalau neraka itu tidak ada. Misalnya ketika orang selama di dunia tidak mendapatkan keadilan, ada begitu banyak orang yang seperti ini. Di ruang pengadilan pun ya mereka tidak mendapatkan keadilan. Di mana lagi mereka mengharapkan keadilan ditegakkan selain dalam penghakiman Tuhan nanti. Enak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan semena-mena selama di bumi ini. Mereka mati lalu selesai tanpa dihukum oleh Tuhan. Ngeri sekali. Justru nggak logis untuk kita menolak keberadaan neraka. Jadi neraka itu adalah bukti keadilan Tuhan yang sempurna. Disitulah tempat di mana Allah menyatakan keadilannya dengan menghukum orang-orang yang tidak percaya dan selalu memberontak terhadap Allah. Bisa nangkap Bapak Ibu? Jadi neraka itu alkitabiah, itu teologis, ada banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang neraka. Tidak jarang gambaran Alkitab tentang neraka itu dalam bentuk metafora yang pada intinya hendak menekankan bahwa betapa mengerikannya tempat itu. Misalnya api dan kegelapan dan ulat yang tidak mati. Itu hanya sebuah metafora. Api
api dan kegelapan yang bisa bersamaan bisa kita lihat sebagai metafora. Api yang sesungguhnya akan menerangi kegelapan. Jadi kegelapan sesungguhnya tidak mungkin ada di tengah kehadiran api. Seorang teolog yang bernama Norman Geisler mengatakan bahwa api maupun kegelapan merupakan kiasan yang kuat yang bisa menggambarkan keadaan neraka yang sulit dibayangkan betapa mengerikannya tempat itu. Seperti api, karena neraka adalah tempat kehancuran dan siksaan. Itu makna dari gambaran api. Tetapi seperti kegelapan, karena orang di sana terhilang selamanya tanpa pengharapan. Itu maknanya, itu tempat kegelapan. Meski neraka adalah tempat yang nyata, tidak setiap gambaran tentang neraka bisa dipahami secara harfiah. Beberapa kiasan yang baik digunakan untuk menggambarkan tempat yang nyata ini. Neraka adalah kenyataan yang mengerikan. Di sana tubuh dan jiwa akan menderita selamanya, melampaui apa yang bisa digambarkan melalui kiasan apapun. Jadi itu tempat yang paling mengerikan. Jadi tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan tempat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun istilah-istilah itu adalah metafora, kita seharusnya tidak menjadi lega. Kenapa demikian? Itu hanya berarti kata-kata tidak bisa menggambarkan kengerian dari tempat yang namanya neraka. Seorang teolog yang bernama Packer menjelaskan neraka seperti ini. Neraka adalah kebalikan dari persekutuan dengan Tuhan, kebalikan dari kesenangan, kebalikan dari segala bentuk kepuasan. Jadi neraka itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Alkitab menjelaskannya dan kita mempercayainya. Yang kelima, poin yang kelima, mereka menyangkali bahwa Injil atau Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Ini dia. Ini saya akan cukup lama membahas hal ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tetap tenang, teduh mendengarkannya supaya kita benar-benar menangkap dan semakin mendalami apa yang kita imani. Ya, jangan sampai kita sudah lama jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa tentang apa yang kita yakini. Ya kan? Jangan jadi kita orang yang ya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ketika ditanya, kenapa kamu percaya? Ya pokoknya percaya saja. Allah bisa mati nggak? Nggak bisa mati. Lalu kalau gitu Yesus bukan Allah dong. Karena Yesus mati. Enggak, pokoknya Yesus Allah. Kenapa rupanya? Kayak gini nggak bisa. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang seperti ini. Ya, kita harus yang teguh imannya, tapi juga dalam pengetahuannya. Pemahaman kaum progresif terhadap Alkitab adalah melihat Alkitab terutama sebagai buku manusia. Sebagian besar kaum progresif memahami Alkitab sebagai sebuah jurnal perjalanan kuno yang mencatat apa yang diyakini orang Kristen dan Yahudi tentang Allah. Sama sekali tidak melihat Alkitab sebagai yang berotoritas. Tidak lagi diinspirasi, apalagi tidak bisa salah menolak ineransi Alkitab. Tetapi jangan kita salah pahami. Sama seperti orang Kristen historis, kaum progresif pun sangat memperhatikan Alkitab. Perbedaannya, mereka tidak melihat Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas atas manusia. Mereka melihat Alkitab sebagai kumpulan kitab kuno yang bisa kita pelajari seperti peninggalan-peninggalan sejarah kuno lainnya. Dalam pandangan mereka, Alkitab adalah usaha terbaik leluhur rohani kita untuk memahami Allah dalam budaya mereka, menggunakan pengetahuan apapun yang mereka miliki di zaman itu. Karena manusia sekarang sudah memiliki pemahaman yang lebih tinggi dan lebih bijak tentang Allah, kaum progresif percaya kita sekarang bisa membaca Alkitab sebagaimana seharusnya Alkitab dibaca sesuai dengan zaman kita. Bukan sebagai firman Allah yang berotoritas, tetapi sebagai catatan perjalanan rohani pada pendahulu kita. Ini sih memang sudah keterlaluan sesatnya. Tidak bisa dipungkiri ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini bukan sesuatu yang baru. Tidak ada yang baru dalam Kristen progresif. Ini yang diyakini oleh kaum liberalisme. Ya, mereka menganggap bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, hanya berisi firman Allah dan banyak salah, banyak pertentangan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi apa ya?
Kalau seperti Brian merasa wah gitu loh dengan keyakinan Kristen progresif, terlambat dia, Pak. Kemana dia selama ini, Pak? Ya kan? Terus yang dia yakini yang dianggap baru ini adalah sampah. Yang dianggap sampah oleh kekristenan dari sejak awal itu semua sampah. Ketika memandang bahwa Alkitab bukan firman Allah, banyak salah, itu semua sampah. Ya kita harus dengan tegas mengatakan hal itu, nggak perlu takut sama sekali. Ya kan, keyakinan kita itu harus kita junjung tinggi. Ya, bukan hanya sekedar kita bela, kita junjung tinggi dan mati-matian kita dalam menjunjungnya atau membelanya. Dari sejak awal, orang Kristen telah sepakat bahwa Alkitab itu merupakan kesatuan, bisa dimengerti dan diinspirasi oleh Allah. Untuk menjawab persoalan ini, pertama-tama kita perlu merujuk ya kepada Kristen mula-mula seperti bapak-bapak gereja. Misalnya, Clement. Yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang berasal daripada abad pertama dan abad kedua, dan tentu mereka lebih bisa dipercaya karena mereka dekat dengan sumber awal, sumber pertama. Bahkan ada yang dekat dengan para murid Yesus. Misalnya Clement adalah orang percaya di abad pertama yang menjadi pemimpin gereja di Roma. Tertullian, ini seorang teolog yang mencetuskan istilah Tritunggal, salah satu bapak gereja kita menulis bahwa Clement mengenal para rasul secara langsung. Clement percaya bahwa orang Kristen harus menaati Alkitab karena itu adalah firman Allah. Kata-katanya demikian, mari kita bertindak menurut apa yang tertulis. Karena Roh Kudus berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Perhatikanlah Alkitab dengan sungguh-sungguh karena itu merupakan perkataan dari Roh Kudus. Ini pernyataan dari Clement. Lalu ada seorang yang bernama Justin Martyr. Nama martir itu ditambahkan kemudian hari pada namanya. Karena apa? Karena dia mati martir, dibunuh. Karena dia adalah seorang apologet. Dia juga percaya bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah. Ketika Anda mendengar perkataan para nabi dikatakan seolah-olah oleh mereka, Anda tidak boleh menganggap itu dikatakan oleh manusia yang diinspirasi, tetapi oleh firman Allah yang menggerakkan mereka. Jadi Allah yang menginspirasi, Allah yang mengilhami para rasul dalam menulis Alkitab, dan itu sesuai dengan kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan ke-17. Lalu ada seorang bapak gereja bernama Irenaeus dari abad yang kedua. Dia dimuridkan oleh seorang percaya yang bernama Polikarpus. Jadi Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes, ya. Dan Polikarpus ini memuridkan seorang murid yang bernama Irenaeus. Jadi ternyata Polikarpus dan Irenaeus itu masih dekat dengan Rasul Yohanes yang adalah murid dari Tuhan Yesus sendiri. Argumen utama Irenaeus berasal dari Alkitab yang sangat jelas dia kasihi dan pegang teguh sebagai firman Allah yang sempurna. Perhatikan bagaimana dia dengan hati-hati mengatakan bahwa perkataannya sendiri lebih rendah dan berada di bawah otoritas Alkitab. Ya, tidak sedikit ya orang tidak bisa mengekang lidahnya, apalagi sudah mulai terkenal, ya kan, mulai banyak massa, gereja besar, sampai seakan-akan ya kan yang dia arahkan cuma itu untuk percaya kata-katanya, khotbahnya, untuk mendengar khotbahnya aja, bukan lagi Alkitab. Padahal harus lebih banyak kita baca Alkitab, mendengar kebenaran firman daripada yang lainnya, atau pengkhotbah manapun yang ada di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, Alkitab tentu sempurna, kata Irenaeus, karena Alkitab diucapkan oleh firman Allah dan rohnya. Tetapi kita yang lebih rendah dan jauh setelah firman Allah dan rohnya itu, pastilah kekurangan pengetahuan tentang berbagai rahasia Allah. Lalu ada seorang yang bernama Agustinus. Ya, ini seorang teolog yang sangat luar biasa pintarnya, cerdasnya, luar biasa hebat. Dia berkata demikian, perantaraan ini setelah berbicara pertama-tama melalui para nabi, lalu melalui perkataannya sendiri, dan setelah itu melalui para rasul, telah menghasilkan kitab suci yang kanonis, yang berotoritas penuh, dan harus kita taati dalam segala hal yang harus kita ketahui, yang tidak bisa kita ketahui sendiri. Bagi saya, kata si Agustinus, ada akibat yang sangat menghancurkan jika keyakinan kita didasarkan pada kitab sakral yang salah.
Jadi pemahaman historis mengenai istilah ya inspirasi Alkitab tanpa salah itu ditekankan pada kitab suci, diterapkan pada kitab suci, bahwa Allah secara harfiah mengatakan firman-Nya melalui manusia. Kita bisa melihat ya berbagai kepribadian, kebudayaan, gaya tulisan tercermin dalam kitab suci. Dan Allah menggunakan semua itu sebagai sarana untuk menulis perkataannya. Maka bukan para penulis itu sendiri yang diinspirasi, tetapi kata-kata yang mereka tulis dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 menegaskannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya suka dengan istilah yang dipakai oleh Alkitab, diilhamkan. Itu berasal dari satu kata Yunani yang menyiratkan bahwa Alkitab adalah nafas Allah sendiri. Michael Kruger, seorang teolog ya zaman sekarang ini, berkata demikian, ini menunjukkan otoritas mutlak tertinggi bagi Alkitab ya adalah suara Allah. Ya, dari Allah atau suara Allah. Kruger menegaskan bahwa otoritas dan inspirasi Alkitab sangatlah berkaitan. Setiap kali Yesus berkata ada tertulis, dia tidak sekedar merujuk pada otoritas, tapi juga inspirasi. Dalam buku Christ and the Bible, teolog dan sarjana Alkitab John Wenham menulis, Yesus jelas memahami bahwa ada tertulis sama dengan Allah berkata. Bahkan Yesus dan para murid mengutip perjanjian lama dengan frasa ada tertulis. Berulang kali dalam perjanjian baru. Dengan kata lain, apa yang Allah katakan terjadi. Jika Alkitab adalah perkataan yang diinspirasi oleh Allah, yang pasti diyakini Yesus, maka Alkitab mempunyai otoritas untuk mengoreksi pemikiran dan perilaku kita, bukan sebaliknya. Ini menarik Bapak Ibu ya. Saya mau jelaskan satu case, misalnya Tuhan Yesus sendiri, untuk kita bisa menyadari bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Tidak bisa tidak, kita terkagum dibuatnya. Bagaimana Alkitab itu menjelaskan dirinya sebagai firman Allah yang tanpa salah. Misalnya Yesus Kristus terkait dengan karya kematian dan kebangkitannya. Semuanya sak detail-detailnya dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan sak detail-detailnya itu digenapi pada diri Yesus. Dia di mahkota duri, dia nggak jadi dipatahkan kakinya, dicucuk lambungnya, diundi jubahnya. Semuanya ini digenapi pada diri Yesus. Nubuatannya ada, suffering servant misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-53, lalu dalam Mazmur pasal 22, suffering Messiah, ya Mesias yang menderita, dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Misalnya Mika menubuatkan tentang tempat dari kelahiran Tuhan Yesus, lalu Yesaya menubuatkan tentang siapa yang akan melahirkan dia, seorang anak darah, ya, seorang perawan. Ini semua dinubuatkan, ya, sak detail-detailnya digenapi pada diri Yesus. Tidak ada yang meleset. Ini salah satu argumentasi untuk kita menegaskan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah tanpa salah. Nah, kalau Kristen progresif ini mengerikan, cerita tentang Adam dan Hawa pun itu diragukan kebenarannya. Tentang Musa, Abraham pun diragukan kebenarannya. Jadi ini mengerikan banget, ya. Justru sebaliknya, kalau mereka mengatakan bahwa kami ini berkembang. Apanya yang berkembang, Bang? Apanya yang berkembang? Salah nggak kita progresif? Salah nggak kita progresif? Nggak salah. Iya kan? Tapi yang progresif itu apa? Pengetahuan kita akan Allah, 2 Petrus 3 ayat 18, ya. Supaya ya kita semakin bertambah-tambah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus. Apalagi yang progresif? Kerohanian kita makin mencintai Tuhan, kerohanian kita semakin dewasa. Pokoknya kita bertumbuh dalam hal yang baik. Ini harus progresif, ini benar. Tapi kalau Yesus jadi tidak Allah, Yesus bukan satu-satunya juru selamat, bukan satu-satunya jalan, Alkitab itu bukan firman Allah, kalaupun firman Allah itu banyak salahnya, ini bukan progresif, ini kemunduran, Mbak. Halo? Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak ada yang salah dengan progresif. Tapi kalau jadi menyangkal Tuhan Yesus,
sebagai satu-satunya jalan. Alkitab bukan firman Allah, itu sih bukan progresif, tapi itu kemunduran. Dan itulah yang diyakini oleh Kristen progresif. Jadi atas nama kebenaran, atas nama kekristenan, kita harus menolak Kristen progresif. Yang setuju katakan amin. Mantap. Biar nggak ada yang ngantuk. Yang terakhir, ini yang terakhir, ya kan? Terakhir, bener-bener terakhir ini. Tapi yang terakhir ini 2 jam. Poin yang diyakini oleh Kristen progresif, bagi mereka yang terpenting itu adalah moral yang baik. Wah, ya kan? Yang terpenting itu adalah moral yang baik. Mereka menganggap bahwa yang paling penting adalah moral yang baik. Jangan jadi Kristen yang suka menghakimi, tetapi jadilah Kristen yang penuh kasih. Keren. Boleh nggak menghakimi? Boleh nggak menghakimi? Halo? Tapi nggak ada ayatnya jangan menghakimi. Bagaimana itu Pak Pendeta? Jelas itu. Begini Ferguson. Kan dikatakan demikian. Jangan sampai kamu melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di matamu, kamu tidak lihat. Itu tidak sedang melarang kita untuk menghakimi. Maksudnya begini, sebelum kamu melihat kesalahan orang lain, lihat dulu diri kamu, bah. Jangan-jangan kamu lebih bobrok daripada orang lain. Itu konteksnya kan orang Farisi. Kalau orang Farisi ini kan selalu begitu, ya kan? Merasa dirinya suci, padahal dia paling buruk, paling jahat. Nah, jangan sampai kita seperti orang Farisi, yang menganggap diri kita lebih baik, padahal kita lebih buruk daripada orang yang kita nilai. Jadi boleh nggak menghakimi? Boleh. Tapi harus dengan tepat caranya, harus dengan motivasi yang benar, tidak boleh dengan arogansi atau terlalu keras. Alkitab juga memberikan rules-nya kok. Misalnya Matius pasal yang ke-18 ayat 15, kalau ada yang salah, ada yang berbuat dosa, panggil 4 mata. Ya kan? Kalau masih keras kepala, jogal baut, panggil 2-3 orang saksi. Kalau masih keras kepala lagi, panggil jemaat. Itu aturan-aturan yang ditetapkan oleh Alkitab. Jadi kalau ada orang yang salah, ditegur dengan baik, itu nggak salah. Justru itu, betul nggak? Ya kan bagaimana dia menyadari kesalahannya kalau nggak dikasih tahu? Karena ada orang seperti itu, nggak mau tahu dengan kesalahannya. Ini repot. Jadi, kasih itu salah satunya adalah menegur. Ya, ini harus diketahui oleh Brian dan kawan-kawan. Moral yang baik, oke, betul, kita setuju. Ya, moral yang baik. Tapi ingat, kekristenan itu tidak digantungkan pada moral, tapi pada pribadi dan karya Yesus. Kalau pada moral, hal yang mengecewakan yang ada. Bahkan para pendeta pun bisa mengecewakan. Betul nggak? Siapa yang pernah dikecewakan sama pendeta? Nggak ada. Memang luar biasa, memang jemaat igreja ini. Kalau pernah dikecewakan, sudah diampuni Pak Pendeta. Melepaskan diri dari semua kebencian. Insya Allah. Iya kan? Bahkan para pendeta atau kaum rohaniawan bisa mengecewakan. Untuk itu, ya, kita nggak bisa dong menggantungkan kekristenan atau pengharapan kita pada moral. Meskipun moral baik itu adalah sesuatu yang penting untuk kita perjuangkan. Tapi dalam konteks kekristenan harus kita ingat, segala-galanya adalah tentang kasih karunia. Segala-galanya adalah tentang kasih karunia. Tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri kalau kita menyadari bahwa semuanya itu atau hidup kita itu karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya dong, nggak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri. Jadi apa kita sekarang ini, itu karena Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita. Itu karena Tuhan yang senantiasa menolong dan menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Karena kasih karunia Tuhan. Selamat apalagi, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena mengandalkan kekuatan kita. Meskipun ada yang mengajarkan demikian. Ya, itu bergantung pada perbuatan. Kalau perbuatan jahat lebih besar, masuk neraka. Kalau perbuatan baik lebih besar, masuk surga. Tapi kalau boleh jujur ini ya, selama kita hidup, mana yang lebih besar? Perbuatan jahat atau perbuatan baik? Jahat atau baik? Nah kan aneh kali kalau masih kita menggantungkan keselamatan kita pada perbuatan, pasti masuk neraka semua, Bang. Halo? Makanya, kalau ada yang bilang, gampang kali ya dalam kekristenan untuk selamat, hanya cukup percaya Yesus. Selamat karena kasih karunia. Loh, selamat karena kasih karunia itu justru menggambarkan ketidakmampuan kita. Nggak mampu kita selamat dengan usaha kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Makanya untuk selamat kita harus menggantungkan diri kita pada siapa? Pada Yesus, pada Allah. Amin?
Udah berakhir. Saya tutup ini kalau nggak percaya. Saya minta 20 menit lagi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam sejarah kekristenan selalu ada saja ajaran bidat, ajaran sesat. Ya, bukan hanya hari ini, bukan hanya Kristen progresif. Dari sejak awal kekristenan ada Unitarianisme, ada Sabellianisme, ya, ada apa lagi? Gerakan zaman baru atau New Age Movement, ada liberalisme, Christian Science, dan masih banyak lagi. Nah, kalau sekarang ini ada Kristen progresif yang lagi hangat, lagi viral banget lah ya kan. Ya, dan para apologet juga sudah banyak menyinggung hal ini. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, harus dengan serius memperkarakan ini. Kita harus menolak berbagai macam ajaran yang sesat. Ya, atas nama kebenaran, atas nama kekristenan. Tuhan Yesus memberkati.